minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi rabbil alamin. Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika Tuhan sebabnya sebab tunggal, dia tidak terbatas, tidak ada halangan. Dan apa yang terjadi? Ya tercipta makhluk. Itu tanpa penundaan. Kalau dia suka mencipta, kalau tidak suka tidak mencipta. Tanpa penundaan. Dalam urusan penciptaan dia pasti mencipta. Sebab kalau Tuhan tidak langsung mencipta, berarti Tuhan masih sebab yang kurang. Berarti sebab rangkap. Tuhan termasuk bagian sebab, bukan seluruh sebab. Seperti api tadi bukan sebab yang tunggal. Dia masih perlu kertas, perlu kondisi, segala macam. Sehingga terjadi terbakarnya kertas. Oh enggak, Tuhan tidak perlu kepada itu. Tuhan sendiri, ya sudah kalau Tuhan sendiri. Berarti sudah sebab lengkap. Iya, sebab lengkap. Nah, kalau sudah sebab lengkap, bagaimana mungkin sebab sudah lengkap, tapi tidak ada akibat? Tidak mungkin. Sebab kalau sudah lengkap, pasti ada akibat. Bagaimana dikatakan sebab kalau tidak ada akibat? Jadi ini yang dikatakan harus mencipta, harusnya itu minhu, darinya. Wajibun minhu, bukan wajibun alaihi, bukan wajib ke atasnya, tapi wajib darinya. Jadi akal kita mengerti bahwa Tuhan dengan keadaannya seperti itu, yakni dia tunggal, sebab yang hakiki, tidak perlu pembantu segala macam, dan dia tidak tercabik-cabik dengan sya'a, lam yasha. Berarti ada sya'a dan lam yasha, bersifat-sifat yang berkecamuk dalam dirinya sehingga tercabik-cabik menjadi sekian dimensi. Nah, ketika Tuhan non-dimensi, berarti sederhana. Maka ketika Tuhan ada, sekalipun belum ada ketika, ini sekedar pinjam kata istilah, berarti Tuhan mencipta. Begitu, terciptalah gitu makhluk. Jadi kalau kita bicara tentang halangan, berarti hanya berlaku kepada makhluk pertama aja berarti. Makhluk pertama masih belum ada halangan juga. Makhluk kedua gimana? Makhluk kedua juga belum ada halangan. Jadi yang dikatakan makhluk pertama, kedua, ketiga, sampai akal ke-10, yang berpendapat 10 akal. Yang tidak mengatakan bahwa akal itu 10. Sebenarnya saya hanya Tuhan yang tahu, anggap 1.000.000. Akal itu belum ada penghalang. Kapan penghalang itu ada? Penghalang itu ada manakala dia rangkap betulan. Kalau seperti akal itu masih ya tasyabbah di Tuhan. Jadi mirip-mirip Tuhan. Bukan mirip terus artinya dekat. Jarak antara terbatas dengan yang tidak terbatas juga tidak terbatas. Maksudnya dibanding kita gitu loh. Yang kita miliaran dimensi, miliaran rangkapan untuk mengakibatkan sesuatu, nah dia tidak miliaran. Itu. Jadi akal 1, 2 makanya disebut alamul amr. Jadi alam amr apa? Kun fayakun. Jadi alam tidak perlu proses. Jadi akal 1 sampai akal terakhir itu belum ada halangan. Yang kedua barzah juga belum ada halangan. Ketika di materi baru ada istilah halangan, kondisi, sebab rangkap dan seterusnya. Berarti ketika ada halangan, berarti Tuhan dihalangi sesuatu. Bisa dikatakan gitu? Bisa, Tuhan di tingkatan materi. Tidak ada masalah. Nah, karena memang hukumnya itu hukum Tuhan. Seperti orang bertanya, bisakah Tuhan memasukkan bumi ke dalam telur? Tanpa mengecilkan bumi loh. Tanpa membesarkan telur. Tidak bisa. Pasti tidak bisa. Itu bagi. Tapi kalau seperti saya, kenapa saya dilahirkan tahun 75 misalnya? Kalau Tuhan menciptakan tahun 75. Nah, tanya kepada ayah. Kenapa saya dibuat hamil ibu saya? Gitu. Jadi ikhtiar ayah kita yang membuat kita ini ada. Coba ikhtiar orang tua kita tidak berikhtiar kawin, tidak berikhtiar kumpul waktu itu sehingga benihnya jadi kita, ya tidak akan ada kita. Gitu.
Memang ini ciptaan, tapi bukan Tuhan yang langsung. Itu. Jadi ada sumbernya, tidak langsung kepada Tuhan. Jadi ketika dikatakan Allah itu pasti mencipta, kenapa enggak diciptakan dulu aja sebelum 0 tahun itu, tahun pertama? Kenapa tahun 75 itu baru dilahirkan? Nah, kalau Allah, ciptaan Allah nggak punya halangan, artinya pasti dia akan mencipta terus. Nah, ciptaan itu mungkin entah di mana nanti mungkin akan terbahas bahwa ciptaan itu ada yang langsung dicipta Tuhan, ada yang tidak langsung dicipta Tuhan. Nah, dari sisi Tuhannya tidak berhalangan, tapi dari sisi makhluknya berhalangan. Itu. Tapi ini makhluk kedua, ketiga, keempat dan seterusnya biasanya materi. Jadi makhluk pertama sampai akal terakhir itu istilahnya itu masih istilahnya tidak pakai proses tuh kun fayakuni. Jadi jangan dibayangkan awal detik akal 1, detik kedua akal kedua dan seterusnya. Bukan begitu. Atau detik pertama akal 1, sejuta detik berikutnya akal 2, bukan begitu. Ini lebih cepat dari 1/1000 detik. Karena detik itu masih waktu. Ini di luar waktu. Jadi sekali cipta sudah akal 1 sampai akal terakhir sampai barzah itu istilahnya begitu. Bukan berarti sebelum tahun 75 saya tidak maslahat untuk kita, makanya enggak terjadi. Enggak. Orang tua enggak ngawin. Penciptaan itu tidak sekali saja. Enggak. Tapi sekaligus gitu. Tidak sekaligus karena memang harus berentet. Yang pertama di akal 1 terus akal 2 dan seterusnya. Ada dalilnya nanti di dalam pembahasannya tersendiri. Nah, sekaligusnya dikatakan ketika Tuhan mencipta akal 1 sama dengan mencipta semua. Kenapa? Karena sebab itu memiliki seluruh kesempurnaan akibatnya. Kematian materi. Iya. Jadi ketika Tuhan mencipta akal 1 sudah sepertinya mencipta seluruhnya. Itu. Nanti ada pembahasan lagi lebih dalam. Apakah akal 1 ini di luar kita atau di dalam kita? Itu. Kita ini sekarang di luar akal 1 atau di dalam akal 1? Nah, itu. Kalau seperti ini gimana? Jadi kan ada di dalam kita itu yang di luar tidak punya misdak, tapi kita bisa menghayalkan sesuatu. Kenapa Tuhan tidak menciptakan itu? Yang kita hayalkan, tapi tidak terjadi di misdaknya itu. Berarti tidak masalah. Katanya Tuhan kan pasti mencipta apapun. Berarti kan enggak dong, bukan apapun. Nah, itu kan dalil yang kedua tadi itu. Kalau itu bagus, berarti dicipta. Kalau tidak bagus, tidak dicipta. Yang kedua, penciptaan itu, yang materi itu, bagus tidak bagusnya, bil arad. Jadi, awal penciptaan, itu ketika mau mencipta akal 1, sebelum ada ketika itu di zaman. Ketika mau mencipta akal 1, itu tidak ada halangan, tidak ada waktu, tidak ada ini, segala macam, tercipta akal 1, udah. Ada Tuhan, ada akal 1. Oh, kalau begitu abadi, azali? Enggak. Sebab azali itu, kalau kamu mungkin sebagian orang kalam, azali itu apa? Maknanya? Dari awal. Awal apa? Berawal. Itu filosofi. Kalau sebagian ilmu kalam mungkin mengatakan begini. Azali yakni tidak diawali zaman. Tidak diawali tiada dalam satu zaman. Abadi. Tidak diakhiri tiada pada satu zaman. Tidak pernah tiada. Azali. Tak pernah tiada pada suatu zaman. Jadi ada terus. Abadi. Selalu abadi. Tak diakhiri dengan tiada pada satu zaman. Dikejar sama si filosof. Zaman itu sendiri bagaimana? Kan tidak bisa dikatakan bahwa zaman tidak didahului, tidak ada di satu zaman. Mana orang yang kita tanyakan zamannya? Itu. Di pembahasan baru sama kadim itu. Kadim, apa kalau sebagai ilmu kalam mengatakan kadim? Tidak didahului oleh tiada pada satu zaman. Itu pada satu zamannya di ulang disebutkan ya. Nah, di sini sepertinya tidak disebutkan zamannya. Sebagian ilmu kalam. Di sini mungkin tidak menyebut. Iya.
Jadi kalau itu dibilang aja masbuk dan qadir maksudnya. Terus kebalikannya itu yang tadi. Sebagian, tidak seluruhnya. Karena perhatikan kalau anda bilang itu sebagian ilmu kalam. Ilmu kalam itu masih bermadzhab lagi soalnya. Jadi sebagian mutakalim mengatakan apa? Kadim yakni tidak didahului oleh tiada pada satu zaman. Seperti ini juga begitu. Apa namanya? Wal muhdas apa tadi? Huwa alladhi wujudu masbukun bil ghair atau bil adam. Nah, bil adam ini bil adam di zaman atau di lain zaman. Nah, sebagian mengatakan di zaman. Makanya ilmu kalam mutakalim Syi'i atau filosof langsung mengatakan apa? Bagaimana dengan zaman itu sendiri? Tidak mungkin dikatakan masbukun dengan zaman di satu zaman lagi. Akhirnya seperti yang dikatakan dinukilkan koma kemarin itu, dia zamannya zaman sendiri. Oke, zaman sendiri itu gimana? Didahului tiada oleh zaman lagi. Itu. Nah, ketika Tuhan, kembali kepada masalah kita, ketika Tuhan ada, berarti Tuhan langsung mencipta. Nah, bedanya apa? Kalau Tuhan tidak didahului oleh tiadanya, kalau akal satu didahului oleh tiadanya. Mana tadi orang tidak ada zaman kok tiada? Orang, kita bilang apa? Karena definisi kadim buat kita bukan tiada pada satu zaman. Didahului oleh tiada. Kapan didahului tiada? Akal satu. Orang katanya kamu Tuhan ada, akal satu ada. Dijawab apa? Di Tuhan. Di makom Tuhan. Akal satu enggak ada. Seperti kita begini. Illat dengan maklul. So, ada api, ada panasnya api. Ada api dan panasnya api sejaman atau tidak sejaman? Kalau tidak sejaman, api dulu baru panas besoknya. Tidak dong. Api dan panasnya sejaman. Panas dia. Illah dan maklulnya. Ketika illahnya sudah lengkap, api. Kalau ini yang lengkap, api, kertas, bersentuhan, semua sebab-sebabnya lengkap. Apa yang terjadi? Terbakar. Tidak ada penundaan dalam satu zaman. Kapan akibat itu ada? Sebab itu ada, akibat ada. Pada satu zaman. Tapi pada diri Nabi Ibrahim. Pada detik yang sama. Panasnya hilang. Tidak ada hubungan dulu sama itu. Kita konsen sama ini. So, jadi pada satu zaman. Sebab ada, akibat juga ada. Pada satu zaman, bukan terus detik berikutnya. Detik ini, sebab itu lengkap. Detik ini pula, akibat itu ada. Tapi akal tetap mengatakan apa? Duluan sebabnya. Nah, duluan di sini bukan dari zaman, tapi dari makomnya itu, dari posisinya. Sebab akal mengatakan sebab dulu ada baru akibat. Tapi dulunya itu bukan zaman. Biar sepersejuta detik nggak ada bedanya dari sisi zaman. Itu. Nah, dengan demikian maka pendekatan seperti ini kepada Tuhan juga demikian. Jadi Tuhan ada, makhluk ada. Tapi bukan berarti yang makhluk ini kadir. Karena dia didahului oleh makom atau posisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam posisi Allah, akal satu enggak ada. Nah, gitu. Berarti sebenarnya sepakat itu ya kalam, cuma sudut pandangnya itu yang berbeda. Kalam mengatakan kalau filosof itu koel misalnya di kadim misalnya kan, makhluk yang kadim. Dia kan tidak kalam. Cuman saya salah satu dalilnya kalau misalnya dijelaskan kenapa dikatakan kadim, ada makhluk yang kadim, maka dijelaskan dengan itu tadi dari sebab akibat. Bahwa sebab akibat ini tidak bisa dipisahkan, maksudnya tidak bisa dikatakan sebab. Nah, mereka belum ngerti itu. Mereka tetap mengatakan Tuhan bisa berpisah dari akibatnya. Makanya jasa afa'al dalam yasha'alam yaf'al. Karena mereka belum ngerti kepada masalah. Antum merasa masih ada iskal di hati.
Masih belum koni 100%. Sebab anak pun sampai sekarang ini kalau kembali ke perasaan, tidak kembali ke akal, tidak puas. Anak kepinginnya Tuhan ingin mencipta. Kalau tidak ingin, tidak mencipta. Inginnya begitu. Kalau perasaan. Karena itu yang memuliakan Tuhan kayaknya. Tapi akal tidak begitu. Jadi contoh antum ketika contoh sebab akibat seperti api dan panas itu apa enggak kurang tepat? Kenapa? Kalau contoh sebab akibat itu misalnya apa? Api dengan terbakarnya kertas itu sebab akibat. Iya. Tapi kalau panas dengan api itu kelaziman memang sifat jadinya. Nah, kelaziman itu, jadi sifat lazim itu ketika ditanya kalau tidak ada zatnya, bisakah ada sifat lazimnya? Nggak bisa. Jadi zat itu bisa dikatakan elatnya bagi sifatnya. Antum pandai sifatnya. Antum lapar. Nah itu termasuk elat, asar. Jadi termasuk elat. Termasuk maklul. Iya maklul. Termasuk fi'il, termasuk maklul. Itu sifat lazim. Apalagi sifat yang tidak lazim. Fi'il termasuk. Berarti asin sama garam itu asin sebabnya akibat garam. Jadi aksidental itu apa? Akibat daripada jauhar. Nah, gerak itu nanti ada di pembahasan gerak. Gerak itu apakah orang selalu mengatakan begini. Dalilnya mulasadro terhadap pembuktian bahwa jauhar itu bergerak karena seperti itu. Kamu para filsuf masya, para patitik mengatakan bahwa sumber seluruh sifat atau aksidental sumbernya kemana? Ke jauhar, ke zat. Jadi asin, putih, apa saja dimiliki oleh aksidental benda, itu sumbernya siapa? Jauhar. Nah. Jadi kamu sendiri yang mengatakan, dan kami menerima itu. Semua apa yang ada pada sifat, itu sumbernya di mana? Jauhar. Sekarang kamu tanya, gerakan itu sama nggak dengan asin? Bahwa dia satu sifat. Iya, katanya. Ketika dikatakan, iya, kenapa kamu tidak berani mengatakan substansinya bergerak? Itu. Jadi asinnya garam itu produksi atau fi'il daripada jauhar. Karena jauhar itu sebabnya. Kalau tidak ada jauhar, nggak ada asin. Arat nggak ada, aksidental nggak ada. Itu. Ini filsafat. Nah, ketika ketika asin itu fi'il daripada jauhar, kenapa kamu tidak mengatakan bahwa gerakan juga fi'il jauhar? Kenapa terus tidak menukik ke dalam? Kenapa kamu tidak mengatakan bahwa jauhar itu bergerak sebagaimana jauhar juga punya asin? Sebagaimana karena dia dalam manifestasinya, aksidentalnya dia asin. Berarti dalam jauharnya dia asin, umpamanya. Dalam dirinya dia punya asin dan selain asin. Karena sebab itu selalu memiliki kesempurnaan yang lebih dari akibatnya. Jadi jangan ditanya asinnya di jauhar itu kayak apa. Gitu. Jadi asin tidak harus dalam bentuk rasa. Seperti Tuhan. Tuhan memiliki nggak asin? Memiliki asin. Kalau tidak memiliki, bagaimana asin bisa mencipta asin di alam materi? Tapi asinnya Tuhan tidak sama dengan asinnya ini. Karena apa? Karena Tuhan sebabnya, itu dalilnya. Bukan karena Tuhan itu sendiri lain. Bukan, karena dia sebabnya. Ketika sebab pasti memiliki lebih sempurna dari yang dimiliki oleh akibatnya. Itu. Nah, yang mulasatro ketika membawa gerak itu ke dalam jauhar dengan berdalil dengan bahwa
sumber dari seluruh aksidental itu siapa? Substansialnya, jauharnya. Sumber dari arat itu adalah jauhar. Ini saya bisa mengambil kesimpulan dari itu menurut saya sendiri bahwa sebab itu kelazimannya adalah akibat. Sebab iya. Ada sebab lazimnya ada akibat. Makanya Ibnu Sina, anak teruskan dulu ya. Makanya Ibnu Sina ketika dia mengatakan mau misalnya menjawab orang, membuktikan Tuhan itu dari sebab atau dari akibat. Nah, kalau dari akibat berarti rendah itu argumentasinya. Bagaimana mungkin akibat bisa membuktikan sebab? Katanya Arifin apa? Membuktikan sebab dari sebab itu sendiri, jangan dari akibat. Bagaimana kamu berdalil tentang Tuhan dari matahari? Nah, emangnya matahari lebih jelas dari Tuhan, lebih gede dari Tuhan, kecil dia. Kau akan mengerti Tuhan seluas matahari yang kamu tahu itu. Jadi kalau kamu membuktikan Tuhan dari diri Tuhan itu sendiri. Jadi siang tidak perlu lilin katanya. Siang itu Tuhan, lilin itu argumentasimu. Yang dari akibat. Bagaimana akibat mau menjelaskan sebab? Nah, di antaranya yang dikatakan oleh Ibnu Sina apa? Kita tidak membuktikan Tuhan dari akibat ke sebab. Dari salah satu kelaziman dari dua hal yang melazimkan. Itu. Di antaranya itu, ketika ada sebab, sudah selazimnya ada akibat. Ketika ada akibat, selazimnya ada sebab, kebalikannya. Jadi saya ketika mengatakan bahwa bumi ini terbatas, karena terbatas perlu kepada Tuhan, saya tidak membuktikan Tuhan dari bumi. Saya tidak membuktikan Tuhan dari bumi, tapi saya membuktikan dari akibat kepada kelaziman sebab. Sebab kelazimannya adanya sebab, adanya akibat. Kelazimannya adanya akibat, adanya sebab. Jadi saya mau membuktikan mana yang satu ada, kelaziman yang lain pasti ada. Akibat ada, sebab ada. Sebab ada, akibat ada. Nah, itu kesimpulan yang benar tadi. Jadi ketika Tuhan itu sebab yang mandiri, yang sendiri, yang tidak perlu penolong, yang lengkap, tidak perlu unsur-unsur lagi. Nah, dia sebab katanya. Ya sudah selazimnya ada akibat. Akibat ada, selazimnya ada sebab. Nah, terus? Dan saya tadi apakah dia bisa mengatakan bahwa sebab itu kelazimannya adalah akibat. Terus dijelaskan tadi bahwa sebab itu Tuhan atau kemudian akibat itu adalah makhluk-makhluknya akal pertama, alam akal, alam barzah dengan materi. Lalu kemudian apakah bisa disimpulkan, tapi sudah terjawab tadi bahwa adanya akibat, adanya sebab itu pasti melazimkan adanya akibat. Tetapi saya mau bagi lagi di sini, akibat di sini kan cuma ada tiga. Jadi saya bisa mengatakan bahwa kelazimannya ini hanya terjadi pada dua alam, yaitu alam akal dengan alam barzah. Kalau alam materi itu tidak terjadi kelaziman. Iya, karena keterikatan, adanya keterikatan, malah ada yang mustahil. Seperti bertemunya dua kontradiksi, terpadunya dua bentuk matematik. Misalnya bola ini bulat dan juga segi empat, tidak bisa. Bulat saja atau segi empat saja. Tidak bisa, bulat juga, segi empat juga nggak bisa. Nah, siapa yang terbatas? Tuhan atau yang terbatas? Enggak, bolanya itu atau tepungnya itu. Bumi tidak bisa masuk ke telur tanpa dikecilkan buminya, tanpa dibesarkan telurnya. Tuhan terbatas? Tidak. Itu. Jadi bukan hanya tidak mesti terjadi. Makanya pertanyaan Domza tadi, kenapa saya tidak dijawab? Tidak boleh ditanya kenapa. Orang memang tidak mesti terjadi kamu. Makanya kamu cari penyebab lain selain Tuhan. Siapa? Orang tua. Karena memang tidak ada kelaziman di sini. Karena untuk menelurkan istilahnya makhluk yang namanya materi, perlu kepada banyak unsur. Makanya Tuhan kadang-kadang memakai kami. Kami mencipta, bukan saya mencipta. Banyak. Kami kan banyak. Banyak di Quran. Halakna
Inna khalaqnas samawati, misalnya kalau nggak salah itu. Kami mencipta langit. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan kami banyak kami. Itu karena materi, jadi banyak pasukannya yang dipakai, tangan-tangannya. Karena tidak bisa. Bukan karena Tuhan tidak mampu. Bukan Profesor Atom itu tidak mampu mengajar anak TK tentang teori atom yang paling modern. Tapi anak TK yang tidak mampu. Itu bukan kalimat majori ya. Kenapa itu? Bukan kalimat majori. Nahnunya itu. Nahnu. Enggak. Kalimat. Memang kami maksudnya. Nah kalau di filsafat khususnya, kalau di ilmu kalam mungkin masih ada perbincangan. Tapi kalau di filsafat enggak. Bukan majazi, bukan ihtirami. Makanya kita ke Tuhan tidak boleh bilang antum. Ya Tuhan, antum berikanlah saya ini. Bilang antum, bilang sumo. Tidak boleh. Nah, jadi untuk menghormati Tuhan, kamu, Anda. Lu nggak boleh. Kan jamaah itu untuk menghormati. Toh? Tapi ke Tuhan tidak boleh. Itu. Jadi Tuhan juga untuk kita juga, kami boleh pakai Anda untuk menghormati diri Anda, boleh. Saya menulis, kami menulis, kami untuk menghormati diri Anda, boleh. Karena dalam kamu itu tidak harus kamu saja, bisa dengan orang lain juga. Tapi kalau Tuhan tidak boleh, saya dibilang kami. Karena kami itu tidak menutup kemungkinan adanya yang lain. Kalau kita bilang kami, tidak apa-apa. Penghormatan. Karena apa? Memang tidak tertolak adanya orang lain. Tapi ketika Tuhan sendiri dan memang sendiri, tidak boleh bilang kami. Itu karena orang nanti menggambarkan, ada bolongnya. Tapi ternyata Tuhan bilang kami. Berarti itu dengan perincian akal dan riwayat dan ayat-ayat yang lain, yakni apa? Junud, yang diibaratkan junud atau tentara Tuhan, tangan Tuhan. Makanya dua tangan Tuhan, kenapa kamu tidak mau sujud wahai iblis kepada Adam yang kubuat dengan kedua tanganku? Itu bukan badan Tuhan. Bisa aja malaikat apa gitu, malaikat apa dan apa. Itu. Itu kelaziman atau aksidental itu kapan adanya? Apa itu? Zamannya kapan ada? Sama, ada substansial, ada juga aksidental. Berarti hamzah dong. Hamzah, kan sudah dibilang tadi. Biar sepersejuta detik juga tidak berbeda antara sebab dan akibat. Tapi akal selalu mengatakan apa? Sebab duluan. Makanya dulu mendahului itu dalam filsafat tidak hanya tempat seperti pelari, seperti imam jamaat, tempatnya di depan mendahului yang lain. Atau waktu, seperti pelari. Pelari nomor 1 melebihi yang lain waktunya. Dia 10 detik, yang lain 12 detik. Itu dahulu mendahului dalam waktu, atau dahulu mendahului dalam tempat. Tapi ada lagi dahulu mendahului dalam hakikat. Dalam rutbah, dalam tingkatan. Seperti apa? Sebab dan akibat. Tapi boleh nggak kita bilang bahwa aksidental itu adalah dirinya sendiri, zatnya itu sendiri? Iya, aksidental. Boleh. Boleh, aksidental punya zat sendiri. Tapi zat, apa aksidental itu? Zatnya. Keberadaannya untuk yang lain. Ya, untuk substansi. Zatnya itu menumpang sama. Zat dia itu untuk substansi. Kalau substansi, mandiri. Wujuduhu, fi nafsi, ada wujuduhu fi ghairihi. Itu. Sifat itu apa? Punya zat. Apa zatnya? Zatnya dia numpang. Zatnya dia numpang. Zatnya daripada sifat itu numpang. Ya itu sifat zatnya. Sifat mausuf kan? Balik. Gitu. Makanya kalau di bahasa Indonesia susah. Nanti mungkin perlu bahasa tersendiri. Putih. Ya, sifat itu yang mana? Putih. Bukan. Yang sifat itu, kalau putih, itu aksidental, bukan sifat. Sifat memang aksidental? Lain. Beda. Aksidental itu terputih. Esensi. Kalau sifat, tidak melihat keesensiannya. Melihat menempelnya itu, kepenempelannya itu. Berarti keputih. Nah. Bukan, yang putih.
Kalau anak, Iya, pakai yang. kalau anak melakukannya yang putih, bukan putih. Jadi aksidental ya. Lawannya putih apa? Benda. Apalah yang jauhar-jauhar, yang substansial. Itu. Sehidi kalau di Iya, kalau di bahasa Arab baydun itu aksidental. Kalau abyad yang putih itu baru sifat. Abyadun, abyad itu yang putih, bukan putih. Tapi kalau dalam bahasa keseharian abyad ini putih. Gitu. Tapi kalau dalam keteladanan filosofis atau mantik, abyad itu bukan putih, tapi yang putih. Maksudnya sebenarnya yang juga maksud di bahasa Indonesia itu. Ketika bilang putih maksudnya yang putih. Nah, yang itu mazhub aja. Belum tentu. Sebab kita dalam bahasa Indonesia, makanya Anda bilang Purwodarminto ini perlu dirombak dari awal. Perlu ditambahi juga. Rumah itu putih itu, maksudnya rumah itu yang putih maksudnya. Nah, dalam bahasa Indonesia rumah itu putih. Putih itu sifatnya. Ya, karena dia tidak bisa membedakan filosofisnya, maka ya putih itu tidak ada yangnya. Malah kalau kamu bilang yang putih, itu ketawa orang. Ya, saya membeli rumah yang putih. Yang itu penjelasan, bukan sifat. Rumah yang mana? Yang besar. Yang putih, yang besar. Tapi kalau mau mensifati rumahnya, rumah besar. Rumah saya besar. Tidak boleh mengatakan rumah saya yang besar. Kecuali banyak rumah di situ. Yang mana rumahmu? Yang besar. Itu keterangan yang. Kalau bahasa Jawa ada pakai yang ini enggak? Kurang tahu saya. Saya ini enggak ada. Karena kita memang enggak kurang beradaban dulu. Zaman misalnya 50.000 tahun yang lalu. Itu Melayu, pakai bahasa Melayu. Iya, Melayu juga dari mana? Mungkin juga kita pelarian dari mana gitu, orang-orang barbar yang jadi makanya bahasanya masih ada gejala, menerima gejala bahasa di perubahan terus. Bahasa Roti juga kan banyak bahasa Arab, makanya dia bisa pakai bahasa yang bagus. Ada bahasa Arabnya juga. Kayak Sefidi itu misalnya. Kan dari bahasa Arab. Nah, dia bahasa Farsinya juga ada. Sefid dan Sefidi lain. Kalau kita nggak punya, putih saja. Yang putih itu kalau menerangkan. Bukan niru bahasa Arab. Enggak, Sefid dan Sefidi. Najafi. Enggak, kalau kardan baru meniru. Sefidi. Sefid dan Sefidi. Sefid itu aksidental. Bagi. Atau Sefidi yang aksidental. Sefid yang sifatnya Sefid. Itu. Oke, jadi kesimpulannya dalam masalah ikhtiar ini Tuhan perbuatannya adalah ikhtiar, tapi ikhtiar itu tidak menunggu apapun, karena bukan berarti kalau mau mencipta, kalau tidak mau tidak mencipta, tidak begitu. Karena tidak ada alasan untuk mau dan tidak ada alasan untuk tidak mau malah. Gitu. Alasan yang ada hanya mau. Kenapa? Karena dia sebab yang penuh, sebab lengkap yakni tidak kurang apapun, tidak ada halangan. Belum ada ciptaan apapun yang mau menghalangi. Biar ada juga enggak berani menghalangi Tuhan. Ya udah tercipta dan dia sebab katanya. Sebab sempurna. Ketika sebab sempurna, lazimnya adanya akibat. Sampai sekian dahulu, insyaallah nanti kita teruskan ke depan. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali tahirin. Shallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.